Semuanya, perkenalkan nama saya Ona Permatasari dengan NIM 201041417137. Di sini di video kali ini saya bakalan menjawab tugas dari Bapak Adi Mursalin tentang pengalaman belajar selama mengikuti perkuliahan. Pengalaman belajar saya selama saya mengikuti perkuliahan cukup menarik dikarenakan sebelumnya tidak pernah diminta untuk membuat video ataupun lagu, tapi sekarang diberi kesempatan untuk buat video lagu. Jadi mahasiswa bebas mengapresiasikan dirinya. Kalau misalnya pakai jawaban yang ditulis atau apapun, itu menurut saya agak susah lah ya, saya sebagai mahasiswa. Tapi dengan adanya tugas dikasih buat video ataupun nyanyi, itu lebih enak dan kayaknya lebih masuk di saya lah ya. Itu untuk tanggapan saya tentang selama saya mengikuti perkuliahan. Terus yang ketiga, ada unsur wajib dalam tugas refleksi harus beberapa unsur. Yang pertama ada pengalaman belajar di kelas. Saya belum banyak pengalaman belajar di kelas sekarang karena saya anak semester atas ngulang di mata kuliah ini. Cuman untuk pengalamannya saya suka karena teman-teman adik-adik tingkat saya tuh kayak welcome sama saya, masih mau berbaur dengan saya dan kayak memberi arahan juga untuk saya. Kalau misalnya saya nggak tahu tugas ini, mereka kayak bisa ngasih tahu. Terus pemahaman konsep strategi operasi. Mahasiswa harus menjelaskan secara singkat. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian strategi operasi, elemen, contoh penerapan dalam dunia bisnis, misalnya restoran, contoh penerapan dalam kehidupan mahasiswa. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai strategi operasi untuk mahasiswa. Pengertian strategi operasi adalah visi atau rencana jangka panjang dan dari fungsi operasi yang menetapkan arah keseluruhan dalam pengambilan keputusan. Strategi ini menyelaraskan seluruh aktivitas produksi atau pelayanan dengan tujuan bisnis utama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sederhananya, ini adalah cara perusahaan menggunakan sumber dayanya secara efisien untuk menciptakan barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada elemen strategi operasi. Menurut Shortholder, strategi operasi terdiri dari 4 elemen inti: misi operasi atau mission, pernyataan mengenai tujuan fungsi operasi dalam mendukung strategi bisnis, misal fokus pada biaya rendah atau kualitas tinggi, keunggulan khusus. Apa yang dilakukan operasi dengan lebih baik dibandingkan pesaing, misal kecepatan pelayanan atau fleksibilitas produk. Tujuan operasi objektif atau sasaran terukur meliputi biaya, kualitas pengiriman atau delivery, dan fleksibilitas kebijakan operasi atau policy. Pedoman pengambilan keputusan operasional sehari-hari terkait proses, kapasitas, persediaan, dan kualitas. Contoh untuk penerapan dalam dunia bisnis, misal di restoran, misi dan keunggulan restoran. Fast food, misalnya McDonald's, kita ambil contoh di McDonald's, memilih strategi kecepatan penyajian dan konsistensi rasa. Sebagai keunggulan khusus, penerapan operasi proses menggunakan SOP ketat untuk setiap masakan, alur dapur yang efisien, dan menu digital. Inventaris menerapkan manajemen stok just in time agar bahan segar dan mengurangi pemborosan. Teknologi menggunakan sistem point of sale atau biasa disebut POS, terintegrasi untuk mempercepat pemesanan dan pembayaran. Contoh penerapan dalam kehidupan mahasiswa: lulus tepat waktu dengan IPK tinggi. Tujuan operasi taktis: menyelesaikan tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai A di mata kuliah utama. Penerapan operasi manajemen
waktu membuat jadwal harian minggu menggunakan Google Calendar atau To-Do List. Untuk mengatur waktu belajar, organisasi sumber daya memanfaatkan perpustakaan atau jurnal digital untuk mencari referensi tugas daripada membeli buku fisik yang mahal dan fleksibilitas. Mampu beradaptasi jika tugas mendadak dengan memprioritaskan tugas terpenting. Terus, strategi operasi yang dalam dunia bisnis berfokus pada efisien proses transformasi input menjadi output atau produk atau jasa. Dapat diadaptasi oleh mahasiswa sebagai alat manajemen diri yang kuat dengan memandang tugas akademik sebagai produk yang harus dihasilkan mahasiswa. Dapat menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja akademis mereka. Berikut adalah refleksi bagaimana strategi operasi membantu mahasiswa mengatur waktu belajar, manajemen kapasitas atau penjadwalan. Strategi operasi membantu mahasiswa mengatur waktu dengan menetapkan skala prioritas dan penjadwalan yang realitas. Time blocking. Mahasiswa dapat mengalokasikan blok waktu khusus untuk belajar, mengerjakan tugas, atau beristirahat. Mirip dengan mirip dengan menjadwalkan mesin atau shift kerja. Prioritas matriks Eisenhower memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan, membantu menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mengurangi prokrastinasi, perencanaan rutin, menggunakan kalender semesteran dan mingguan untuk memantau deadline dan mencegah penumpukan tugas, menyelesaikan tugas kuliah, manajemen proses dan kualitas. Strategi operasi memastikan tugas diselesaikan dengan efisien dan kualitas yang baik. Total quality management, struktur tugas, input, proses, output. Mahasiswa memecahkan tugas besar menjadi subtugas kecil yang lebih mudah dikelola. Analisis input data, proses pengerjaan hasil akhir, pengurangan distraksi, menerapkan kontrol ketat pada penggunaan gadget dan media sosial saat belajar untuk efisien lini produk. Teknik Pomodoro, bekerja fokus selama 25 menit diikuti istirahat singkat 5 menit untuk menjaga produktivitas dan kualitas hasil. 3. Bekerja sama dalam kelompok. Manajemen sumber daya dan koordinasi. Dalam tugas kelompok, strategi operasi membantu memaksimalkan efisiensi tim human. Respon manajemen pembelajaran, pembagian tugas berbasis kemampuan menetapkan anggota tim pada bagian tugas yang sesuai dengan keahliannya. Manajemen rantai pasok atau memastikan semua referensi input tersedia sebelum pengerjaan dimulai, dan mengordinasikan deadline antara anggota untuk menghindari bottleneck, penumpukan atau keterlambatan. Pengendalian proses, melakukan pertemuan rutin untuk meninjau progres atau cek quality agar hasil akhir konsisten dan sesuai target. Yang keempat, ada meningkatkan produktivitas belajar. Perbaikan atau berkelanjutan. Strategi operasi mendorong perbaikan terus-menerus. Setelah menyelesaikan satu mata kuliah atau tugas, mahasiswa merefleksikan apa yang berhasil dan apa yang kurang, umpan balik misalnya, untuk perbaikan di masa depan. Optimalisir lingkungan, memilih lingkungan belajar yang kondusif seperti perpustakaan untuk memaksimalkan output belajar. Manajemen energi, memastikan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga produktivitas, bukan sekadar belajar terus-menerus. Dengan menerapkan strategi operasi, mahasiswa berubah dari secara cerdas
menghasilkan efisiensi waktu, kualitas tugas yang lebih baik, kerja sama tim yang solid, dan produktivitas yang lebih tinggi. Itu jawaban saya. Sekarang saya akan menyanyikan sebuah lagu. Musik. Buka buku, siapkan sisi belajar. Kita pakai strategi input olah di otak. Put cerdas, langkah tak retak. Ayo kita petakan prioritas tugas, kita urutkan efisien, waktu efektif, ilmu sukses, operasi. Masa depanku masih